Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqqi liyudhhirahu 'ala dini kulli wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah iqra rabbih wa tauhida. Wa asyhadu anna sayyidana wa maulana Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya wa la rasula ba'da. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man syarra lana jihi ila yaumiddin, amma ba'd. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini dalam rangka ujian akhir semester 4 dalam mata kuliah tafsir tahlili, materi yang akan dibawakan pada ujian akhir semester ini adalah surat Al-Anbiya ayat 84 sampai ayat 96. Maka kita langsung saja, tidak berlama-lama, dimulai dari ayat yang ke-84. Fastajabna lahu nida'ahu, maka kami pun memperkenankan seruannya, yaitu nida'ahu, doanya. Fakashafna ma bihi min durri wa atainahu ahla, lalu kami lenyapkan penyakit yang ada padanya dan kami kembalikan keluarga kepadanya. Auladahu adz-dzukura wal inasa bi an ahyau lahu wa kullu minas sanfaini salas aw sab'un, yakni semua anak-anaknya, baik yang laki-laki maupun yang perempuan, dengan cara menghidupkan mereka kembali. Jumlah anaknya ada 3 atau 7 orang. Wa mislahum ma'ahum, dan kami lipat gandakan bilangan mereka. Min zaujatihi wa Zaidun fi syababiha wa kana lahu andaru lil qamhi wa andaru lisya'iri fa ba'asallahu sahabataini afragtu ihdahuma ala andaril qamhi zahabi wa afragatil ukhra ala andari sya'iril waraqi hatta fadha. Kemudian bilangan anak-anaknya yang dia lahirkan dari istrinya dan istrinya pun dimudahkannya. Nabi Ayub mempunyai 2 buah lumbung, yang satu untuk tempat gandum dan yang satu lagi untuk tempat jawawud. Kemudian Allah Subhanahu wa taala mengirimkan 2 kelompok awan, yang satu menurunkan hujan emas pada lumbung tempat gandum dan yang satunya lagi menurunkan hujan perak pada lumbung tempat jawawud, sehingga kedua lumbung itu penuh dengan emas dan perak. Sebagai suatu rahmatun maf'ulun lahu. Kemudian lafaz rahmatan ini menjadi maf'ul lah, dari sisi kami, min indina. Lafal min indina ini berkedudukan menjadi kata sifatun wa dzikra lil abidin, dan untuk menjadi peringatan bagi semua yang menyembah Allah, liyasbiru fayusabu, dan yang bersabar supaya mereka bersabar, liyasbiru, yang karenanya mereka akan mendapatkan pahala. Kemudian ayat selanjutnya, wadhkur Ismaila wa Idrisa wa dzal kifal kullum minas sabirin ala ta'atillah wa an ma'asihi, dan ingatlah kisah Ismail, Idris dan Zulkifli. Semua mereka termasuk orang-orang yang sabar di dalam menjalankan ketaatan kepada Allah dan menjauhi kedurhakaan kepadanya. Wa adkhalnahum fi rahmatina minan nubuwah, kami telah memasukkan mereka ke dalam rahmat kami. Minan nubuwah yakni kenabian. Innahum minas salihin, sesungguhnya mereka termasuk orang-orang yang saleh. Laha wa sumiya dzal kifli li'annahu takaffala bisiyami jami'i naharihi wa qiyami jami'i lailihi wa an yaqdi bainan nas wa la yaqdab fawfa bidzalika wa qila lam yakun nabiyya. Jadi orang-orang yang mensyukuri nikmat atau mensyukuri rahmat kami dan dinamakan Zulkifli karena ia telah menyanggupi akan melakukan puasa di siang hari dan beribadah pada malam harinya, serta ia berjanji akan memutuskan peradilan di antara orang-orang dan tidak akan marah. Kemudian ternyata ia memenuhi apa yang telah dijanjikannya itu. Menurut suatu pendapat dikatakan bahwa ia bukan seorang nabi, akan tetapi hanya orang soleh atau wali Allah saja. Kemudian
wadkur, dan ingatlah kisah Dhunnun sahibul hut wa huwa Yunus bin Mata wa yubaddalu minhu. Kemudian yaitu orang yang mempunyai ikan yang besar, dia adalah Nabi Yunus bin Mata. Kemudian dijelaskan kalimat Dhunnun ini oleh badalnya pada ayat selanjutnya, yaitu idzahaba mughadiba, yaitu ketika ia pergi dalam keadaan marah, mughadiba liqaumihi ay ghadban alaihim mimma qasa minhum wa lam yu'dzan lahu fi dzalika. Kemudian ketika ia pergi dalam keadaan marah tersebut yang tadi telah dijelaskan, yaitu terhadap kaumnya, marahnya disebabkan perlakuan kaumnya yang menyakitkan dirinya, sedangkan Nabi Yunus belum mendapat izin dari Allah Subhanahu wa taala untuk pergi. Fadhannu allan naqdira alaih, kemudian lalu ia menyangka bahwa kami tidak akan mampu untuk menjangkaunya. Ay naqdi alaihi bimal bahr wa dhulumat batnil hut. Kemudian kami menghukumnya sesuai dengan apa yang telah kami pastikan baginya, yaitu menahannya di dalam perut ikan paus atau menyulitkan dirinya disebabkan hal tersebut. Maka ia menyeru di dalam keadaan di dalam tempat yang gelap gulita, fanada fi dhulumatul lail wa dhulumatul bahri wa dhulumatul batnil hut, yaitu yang disebutkan di sini di dalam kitab tafsir Jalalain. Jadi tempatnya gelapnya malam, gelapnya laut, serta gelapnya suasana dalam perut ikan paus. An ay bi an la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin fi dhahabi min baina qaumi bila idnin. Jadi yang dimaksud ialah tadi yang telah dijelaskan, gelapnya malam, gelapnya laut, serta gelapnya suasana dalam perut ikan paus. Jadi bahwa asal kata an adalah bi'an, artinya bahwasanya tiada Tuhan selain Engkau, maha suci Engkau. Sesungguhnya aku adalah termasuk orang-orang yang zalim. Karena apa zalimnya? Karena pergi dari kaumku tanpa seizin Allah Subhanahu wa taala. Ayat selanjutnya dijawab oleh Allah, fastajabna lahu wa najjaynahu minal qaum, maka kami telah memperkenankan doanya dan menyelamatkannya daripada kedukaan. Disebabkan apa? Bitilkal kalimat, disebabkan kalimat-kalimat tersebut yang disebut karena Nabi Yunus berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, wa kadzalika, dan demikianlah, kama najjainahu, kami selamatkan dia, nunjil mu'minin, yaitu kami selamatkan orang-orang yang beriman, min kurbihim idas taghasu bina da'in, dan juga kami selamatkan orang-orang beriman daripada malapetaka, min kurbihim, dan jika mereka meminta tolong kepada kami seraya berdoa. Kemudian di ayat selanjutnya, wadkur, dan ingatlah Zakaria, kisah Zakaria, wa yubaddalu minhum, kemudian dijelaskan oleh badalnya, itnada rabbahu, tatkala ia menyeru kepada Rabbnya, biqaulihi, yang mengatakan, Rabbi la tadarni, janganlah engkau membiarkan aku hidup seorang diri, ai bila waladi yarisuni, tanpa seorang anak yang akan kelak mewarisiku, kata Nabi Zakaria. Maka Nabi Zakaria mengatakan di penghujung ayatnya, wa anta khairul warisin, dan engkaulah waris yang paling baik, al-baqi ba'da fana'a khalqik, jadi yang tetap abadi sesudah semua makhlukmu musnah. Kemudian Allah Subhanahu wa taala mengijabahnya di ayat selanjutnya, fastajabna lahu, kemudian kami memperkenankan doanya Nabi Zakaria, nidaahu, yakni seruannya itu, wa wahabna lahu Yahya, dan kami anugerahkan kepada Nabi Zakaria itu adalah seorang anak, yaitu Yahya, sebagai walad, sebagai anaknya. Wa aslahna lahu zaujah, dan kami jadikan istrinya dapat mengandung, fa'atat bil waladi ba'da umiha, jadi sehingga dapat melahirkan anak istrinya itu, padahal sebelumnya ia mandul. Innahum, sesungguhnya mereka, ay min zakara minal anbiya, telah disebutkan, jadi para nabi itu yang telah disebutkan tadi, kanu yusari'un yubadirun, jadi yang telah disebutkan adalah orang-orang yang selalu bersegera, mereka selalu bergegas di dalam apa bergegas?
bersegera di dalam apa? Nabi-nabi yang telah disebutkan tadi, maka fil khairat, di dalam hal kebaikan, at-ta'at, dalam hal ketaatan, wa yad'unana raghaba. Kemudian dan mereka berdoa kepada kami dengan mengharapkan rahmat kami, fi rahmatina wa rahaba min azabina, wa kanu lana khashi'in mutawadhi'ina fi ibadatihim. Jadi, dan juga takut kepada azab kami, dan juga mereka para nabi adalah orang-orang yang khusyuk kepada kami, yakni merendahkan diri dan patuh dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di halaman yang selanjutnya, tetapi di dalam tafsir Jalalain masih di halaman yang paling bawah. Nanti kita akan bacakan sampai di ayat yang hatta idza futihal ya'juj wa ma'juj, hanya lebih satu paragraf, satu baris sedikit. Kemudian di ayat selanjutnya di sini ada wadhkur Maryam, dan ingatlah kisah Maryam allati ahsanat farjaha, yang telah memelihara kehormatannya, hafazathu min an yanala, jadi yang memelihara supaya tidak dinodai, fanafakhna fiha min ruhina, lalu kami tiupkan roh ke dalam tubuhnya itu seorang roh dari kami, yaitu dari Allah Subhanahu wa taala, ay Jibril, haitsu nafakha fi jaybi dar'iha fahamalat bi Isa. Kemudian maksudnya dari kami itu yaitu dari malaikat Jibril, dialah yang meniup ke dalam baju kurungnya. Jadi Allah Subhanahu wa taala memerintahkan malaikat Jibril, melaluilah peran malaikat Jibril ditiupkan ruh kepada Maryam. Kemudian lalulah Maryam mengandung Nabi Isa alaihissalam. Kemudian waja'alnaha wa banaha ayatan lil alamin. Kemudian kami jadikan dia dan anaknya yaitu Nabi Isa sebagai tanda yang besar bagi semesta alam. Lil insan wal jin wal malaika haitsu waladtu min ghairi fahlin. Jadi yakni manusia, tanda sebagai manusia, tanda peringatan yang besar bagi jin, malaikat, karena ia dapat mengandung tanpa seorang suami, tanpa seseorang lelaki pun. Kemudian inna hadhihi, sesungguhnya ini, ay millati Islam, agama Islam atau agama tauhid ini adalah agama kalian, ay ummatukum dinukum ayyuhal muqatabuna ay yajiba an takunu 'alaiha. Jadi hai orang-orang yang diajak berbicara, maksudnya kalian wajib memeluknya, yaitu agama yang satu ini, agama Islam. Lafal ayat ini berkedudukan menjadi hal yang bersifat tetap, dan aku adalah Rabb kalian, wa ana rabbukum fa'budun, wahidun, yaitu tauhidkan atau esakanlah Allah Subhanahu wa taala. Kemudian wa taqta'u ay ba'dal mukhatabin, dan mereka telah memotong-motong, ya apa memotong-motong, sebagian daripada orang-orang yang diajak bicara itu, amrohum bainahum, urusan agama mereka di antara mereka, ait tafarraquna amru dinahum mutaqallifina fihi wa hum tawaifal yahud wan nasara, qala ta'ala kullun ilaina raji'un ay fanajazihi bi'amalihi. Jadi yakni mereka memecah belah, memotong bicara itu maksud memecah belah perkara agama mereka. Jadi sebagian dari mereka itu bertentangan dengan sebagian lain. Di dalam masalah agama, mereka adalah sekte-sekte dari agama Yahudi dan Nasrani yang selalu memecah belah umat muslim. Lalu Allah Subhanahu wa taala berfirman, kullun ilaina raji'un, kepada kamilah masing-masing golongan itu, Yahudi, Nasrani dan semuanya itu akan kembali. Kemudian kami akan membalas amal perbuatan mereka. Wa haramun ala qaryatin ahlaknaha, sungguh tidak mungkin atas suatu negeri yang telah kami binasakan, uridu ahlaha, yang dimaksud adalah penduduknya, li'annahum la, bahwa mereka, huruf la di sini sebagai zaidah, tambahan, yakni tidak ada maknanya. Yarji'un, akan kembali, maksudnya ay mumtani' ruju'uhum ila dunia, maksudnya mereka tidak mungkin akan dapat hidup kembali ke dunia. Jadi setelah dibinasakan, kemudian juga tidak mungkin kaum-kaum yang telah dibinasakan oleh Allah Subhanahu wa taala, orang-orang yang telah diazab, telah meninggal dunia, tidak mungkin akan kembali lagi kepada dunia.
Kemudian hatta idza futihat ya'juj wa ma'juj min kulli hadabi yansilun. Ini ayat yang terakhir sebagai pembahasan kita, sehingga lafal hatta ini menunjukkan batas waktu bagi telarangnya mereka untuk dapat hidup kembali. Idza futihat, apabila dibukakan, dapat dibaca bitakhfif wa tasydid. Jadi bisa dibaca futihat secara ringan atau dengan tasydid. Futihat yaitu Ya'juj wa Ma'juj. Kemudian Ya'juj dan Ma'juj ini juga sama, dapat dibaca bil hamzah, dapat dibaca Ya'juj wa Ma'juj dan juga Ya'juj wa Ma'juj. Keduanya adalah nama bagi dua kabilah Ajam. Sebelum kalimat ini diperkirakan adanya mudhaf, maksudnya tembok yang mengurung Ya'juj dan Ma'juj. Hal itu akan terjadi bila hari kiamat sudah dekat. Dan mereka dari seluruh tempat-tempat yang tinggi. Nah, jadi mereka itu dari tempat-tempat yang tinggi, dataran-dataran yang tinggi, kemudian turun dengan cepat. Artinya mereka turun dengan sangat cepat. Jadi hatta idza futihat Ya'juj wa Ma'juj wa hum min kulli hadabi yansilun. Hingga apabila dibukakan Ya'juj dan Ma'juj, maka mereka dari dataran-dataran yang tinggi dan mereka dari seluruh tempat-tempat yang tinggi, maka turun dengan cepatnya kepada manusia, kepada makhluk-makhluk yang lain. Maka sampai sini pembahasan kita, mudah-mudahan apa yang dibahas bisa difahami, bisa jelas apa yang telah disampaikan. Dan terakhir, mohon maaf apabila penyampaian ada salah kata dan kurangnya. Kita tutup dengan doa kifaratul majlis. Subhanallah wa bihamdihi, subhanallah wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahumma muwafiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.